Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujaba alaina bi ihsani wa ikramil alam wa harrama alaina bil ghuluwati fi dinil Islam. Assalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Wahid Foundation pada tahun 2016 memaparkan hasil survei nasional tentang potensi intoleransi dan radikalisme sosial keagamaan di kalangan Muslim Indonesia. Survei membuktikan sebanyak 72% Muslim Indonesia menolak tindakan radikal. Sekitar 7,7% Muslim Indonesia bersedia melakukan tindakan radikal. Dan sekitar 0,4% Muslim Indonesia pernah terlibat tindakan radikal. Sayang, 1000 sayang hadirin, di negara kita masih banyak umat yang terindikasi ekstremis, radikalis, bahkan teroris. Padahal paham-paham tersebut bukan merupakan ajaran Islam yang moderat, melainkan doktrin dari pihak-pihak yang berkepentingan secara sosial, politik, dan ekonomi dengan menggunakan isu-isu agama secara berlebihan. Pemahaman ini dalam istilah agama disebut ghulu, yaitu sikap berlebihan dalam beragama sehingga melampaui batas-batasnya. Demikian penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya yang masyhur Fathul Bari jilid 13 halaman 278. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana solusi menumbuhkan sikap moderat di tengah-tengah kebinekaan di Republik tercinta ini? Sebagai jawabannya, moderasi beragama dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah tema yang akan kami uraikan pada kesempatan ini dengan landasan Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim muqsitin.
Kasih, Maha Penyayang, Pencurah sayang. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Hadirin yang kami hormati, firman Allah tadi menjelaskan tentang moderasi beragama secara tekstual. Ayat tadi berkenaan dengan kisah Al-Asma, putri Abu Bakar Asy-Syiddiq yang didatangi ibunya Sayyidatina Qatilah yang saat itu belum beragama Islam. Al-Asma pun bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, bolehkah hamba berbuat baik dan menerima pemberian bunda Qatilah yang tidak seagama?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Boleh, wahai Al-Asma binti Abu Bakar." Sikap Rasulullah ini dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 sebagaimana diriwayatkan dari Ahmad dan Al-Hakim yang bersumber dari Abdullah bin Zubair. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim menjelaskan, "Aila yanhakum 'anil ihsani ilal kafaratil ladzina la yuqatilunakum fid din." Allah tidak melarang berbuat baik terhadap orang kafir yang tidak memerangimu dalam agama. Dengan demikian, dalam konteks kebangsaan dengan berbagai kebinekaan yang ada, termasuk beda agama, berdasarkan prinsip moderasi beragama, tidak dibenarkan menutup ruang ukhuwah hanya karena beda rumah ibadah. Tidak dibenarkan menutup ruang kerjasama hanya karena beda agama, apalagi saling menghina. Setuju hadirin? Kini saatnya kita sebagai bangsa menatap masa depan dengan mau bergandeng tangan. Mengapa demikian hadirin? Karena sikap menutup diri dan tidak bertoleransi hanya akan merugikan bangsa sendiri. Demikian pula dengan sikap radikal dan tindakan brutal hanya akan menjadikan bangsa kita semakin tertinggal. Sebagai contoh kelam, ada banyak kasus yang terjadi dengan mengatasnamakan agama. Serangkaian kasus bom bunuh diri dari tahun ke tahun bagaikan rutinitas. Bom bunuh diri mengguncang 3 gereja di Surabaya pada tahun 2018. Polrestabes Medan terguncang ledakan bom November 2019. Kasus terakhir 28 Maret 2021, Gereja Katedral Makassar diserang teroris brutal dan beringas. Ini jelas hadirin tidak mencerminkan sikap seorang moderat berwatak cerdas, tapi sikap penjahat yang tidak waras, bermental keras, bahkan berwatak beringas. Naudzubillahi min dzalik. Timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan agar kerukunan umat beragama tetap terawat dan kebinekaan di negeri kita tetap terjaga? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 108. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ.
Summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu memaki sesembahan mereka sembah selain Allah, karena kelak mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami hormati, Khalid Abdurrahman Al-Aki dalam Syafwatul Bayan Lima'anil Quran menjelaskan, aila tasubbu ilahatal musyrikin wa asnamahum. Janganlah kamu menghina sesembahan kaum musyrik dan berhala-berhala mereka. Dengan demikian, firman Allah tadi mengajarkan kepada kita agar jangan menghina, melecehkan, bahkan memerangi ajaran agama lain. Biarkanlah jemaat Kristiani mengamalkan ajaran cinta kasih Isa Al-Masih. Silahkan umat Hindu mengamalkan Veda Vedanta Resi Agatya. Monggo kaum Buddha menjalankan ajaran Dharma Siddhartha Gautama. Hal ini diperjelas dalam sebuah hadis. Man adza dhimmiyan faqad adzani. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, maka ia telah menyakitiku. Ini membuktikan bahwa Islam bukanlah agama sinis. Islam tidak mengajarkan perilaku sadis, dan Islam bukanlah ajaran teroris, tapi Islam adalah agama yang harmonis. Setuju? Oleh sebab itu, moderasi beragama merupakan solusi dalam merawat kebinekaan di negeri kita. Mengubah wajah Islam yang radikal menjadi lebih masuk akal. Mengubah wajah Islam yang eksklusif menjadi lebih inklusif. Dan mengubah wajah Islam yang dipandang teroris menjadi lebih humanis. Alhamdulillah. Jika sikap ini ditumbuh kembangkan, moderasi beragama akan menjadi landasan pembangunan. Dengan demikian, dari uraian ini dapat kita tarik benang merahnya bahwa Indonesia merupakan kebinekaan yang sangat tinggi. Jika saling menutup diri dan tidak bertoleransi akan menimbulkan disintegrasi. Namun, jika saling bertoleransi dan saling berkomunikasi sebagai implementasi sikap moderasi, segala perbedaan akan menjadi harmoni, sehingga Indonesia akan menjadi bangsa yang madani. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian kami akhiri dengan sebuah pantun. Yogyakarta indah nan menawan, kota pelajar dengan sejuta kenangan, membangun harmoni dalam kebinekaan. Moderasi beragama menjadi landasan. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.